Selamat malam teman-teman. Di sini saya Nikolas Frianto dari Universitas Kristen Satya Wacana akan membawakan materi komponen sistem operasi untuk memenuhi tugas saya di kelas asisten dosen, di mana tugas untuk membuat video YouTube tentang komponen sistem operasi untuk mata kuliah teknik informatika di matkul sistem operasi. Yang pertama, di dalam komponen sistem operasi itu ada kernel, di mana kernel merupakan suatu penghubung antara software dan hardware. Yang kedua ada eksekusi program. Sistem operasi itu mempunyai dua mode. Yang pertama mode user atau eksekusi program dikendalikan oleh pengguna, dan yang kedua ada mode kernel atau kernel mode atau eksekusi program dikendalikan oleh sistem operasi atau dinamakan dual mode operation. Dalam hal ini eksekusi program dikendalikan oleh sistem operasi. Sistem operasi itu mempunyai mekanisme untuk memproteksi dirinya sendiri. Program yang berjalan dan data-data penggunanya berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi pelaku miss atau bahkan bug di suatu program. Yang kedua, di sistem operasi ada interupsi. Interupsi dalam yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu ada suatu gangguan atau suatu hal yang tidak kita inginkan. Di sistem operasi, interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Di sini interupsi itu dibagi menjadi dua, ada hardware interupsi dan software interupsi. Sesuai namanya, hardware interupsi adalah interupsi yang dikirim oleh hardware melalui jalur khusus. Dan yang kedua ada software interupsi. Kebalikannya, software interupsi adalah interupsi yang dikirim oleh software. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, mode. Ada mode. Di sini ada user mode dan kernel mode. Di sini mode user itu eksekusi program yang dikendalikan oleh pengguna, dan kernel mode eksekusi program dikendalikan oleh sistem operasi. Yang berikutnya ada manajemen memori utama. Memori utama atau yang mengenal dengan istilah RAM dan ROM. Ada sebuah array yang besar, dibuat byte, yang ukurannya bisa puluhan byte, ratusan byte, bahkan sampai jutaan byte. Dan kita juga bisa mengenal tentang memori virtual. Memori virtual merupakan mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat tenaga komputer, sehingga memori virtual ini bisa dikatakan kurang banyak digunakan karena bisa menghambat kinerja komputer. Multitasking di sini kita sudah biasa mengenal, mungkin yang mempunyai cerdas yang banyak sehingga menggunakan komputer untuk multitasking, buka Word, buka Excel, buka PowerPoint dalam waktu yang bersamaan. Di sistem operasi itu bisa melakukan multitasking, di mana multitasking ini tergantung terhadap dari prosesor kita atau CPU kita ya. Yang berikutnya ada file system. File system ini terdiri dari atas dua bagian, yaitu yang
pertama ada kumpulan file yang masing-masing menyimpan data-data yang berhubungan. Dan yang kedua, struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai sebuah file dan dalam sistem. Di sini ada beberapa format file system. Ada FAT, FAT16, FAT32, NTFS, ZFS, ext2, yang dimana penggunaannya ya sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya ada device driver atau yang kita bisa kita sebut sebagai driver, dimana ini bisa kita definisikan sebagai penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras. Sehingga ada driver dimana sistem operasi itu untuk menjalankan misalnya printer, kita butuh driver printer untuk mengprint sesuatu. Mouse ada drivernya, dan keyboard eksternal eksternal, dan mungkin ada yang menggunakan audio interface dimana juga disitu ada drivernya. Dan apalagi ya, mungkin kamera eksternal yang bisa buat untuk foto scene itu juga menggunakan driver, bukan ada perangkat keras komputer kita atau sistem operasi kita. Dan berikutnya ada networking. Networking ini sistem operasi mengatur mekanisme penjadwalan akses komputer dalam jaringan. Maka sekumpulan prosesor tidak berbagi memori atau clock diatur oleh sistem operasi komputer host. Seperti kita mungkin mengakses dari server, itu penggunaannya diatur oleh host, sehingga kita tinggal akses saja di server kita. Yang berikutnya ada security. Di sistem operasi pasti ada security, ada keamanan yang untuk menjaga. Sistem operasi mungkin untuk dari menjaga apa sih ya, untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program dan prosesor dengan sistem sumber daya. Sehingga diperlukan security untuk menjaga keamanan. Berikutnya ada user interface, di mana user interface ini dibagi menjadi dua, atau yang kita kenal sebagai graphical user interface atau GUI atau CLI, command line interface. Yang pertama ada graphical user interface yang bisa kita kenal sebagai Windows atau iOS, mungkin yang di Android, OS itu OS ada juga dapat mengeluarkan beberapa perangkat yang sistem operasi dari Google. Dan kalau CLI yang seperti kita kenal, Windows Server merupakan salah satu contoh dari command line interface, di mana sistem operasi itu cuma ada komen-komen aja di situ. Yang berikutnya atau terakhir di sistem operasi itu ada real time operating system. Real time system yang merupakan suatu sistem operasi multitasking yang diperuntukkan untuk kita di YouTube, kita di streamer di YouTube, sistem bahkan kita sebagai streamer untuk menambahkan YouTube apa yang mau ditambahkan di video kita ini kan, atau bahkan juga real time operating system itu sebagai dalam musik, sebagai bikin browser menggunakan real time operating system, dimana kita memasukkan beberapa bit lagu
untuk menambah memeriahkan suatu konser. Bahkan dia bisa mengatur tempo di situ dan menambahkan yang suara-suara tidak bisa dihasilkan secara langsung. Demikian penjelasan dari sistem operasi saya Yukanto. Bagi yang menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan stay safe guys. Jadi kontak langsung dengan banyak orang. Semoga corona ini kita kembali ke kehidupan normal sebelumnya. Terima kasih dan see ya.